Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang berjumpa dengan kalian kembali. Bu Eva harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema 8, lingkungan sahabat kita, muatan pelajaran bahasa Indonesia, peristiwa, cerita fiksi, dan cerita non-fiksi. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Melalui kegiatan membaca, siswa mampu membedakan cerita fiksi dan non-fiksi. 2. Melalui kegiatan membaca, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. 3. Melalui kegiatan menulis urutan peristiwa dalam teks bacaan, siswa mampu menyajikan ke dalam peta pikiran dengan benar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar cerita fiksi dan non-fiksi. Apa itu cerita? Dan apa itu cerita fiksi dan cerita non-fiksi? Baik, sebelum kita mengetahui cerita fiksi dan non-fiksi, anak-anak perhatikan teks atau bacaan berikut ini. Selanjutnya, kalian juga perhatikan teks berikut ini yang berjudul Semut dan Beruang. Selanjutnya, perhatikan gambar tersebut. Mungkin anak-anak sudah pernah membaca atau mendengar cerita Malin Kundang dan cerita Timun Mas. Dari beberapa teks tersebut, kita mengetahui cerita merupakan karya sastra yang terdiri dari susunan beberapa peristiwa yang saling berhubungan satu sama lain dengan tujuan mengisahkan atau menjelaskan sesuatu. Cerita terbagi menjadi dua, yaitu cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Berdasarkan teks tadi, kita mengetahui legenda cerita Malin Kundang termasuk cerita fiksi, yaitu karya sastra yang berisi cerita rekaan atau didasari dengan imajinasi pengarang dan bukan berdasarkan kejadian nyata. Sedangkan teks yang berjudul Demi Air Bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km termasuk cerita non-fiksi karena merupakan karya sastra yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita mengetahui perbedaan cerita fiksi dan non-fiksi. 1. Cerita fiksi ditulis berdasarkan imajinasi pengarang, sedangkan cerita non-fiksi ditulis berdasarkan kenyataan yang terjadi. 2. Cerita fiksi bersifat subjektif, sedangkan cerita non-fiksi bersifat objektif. 3. Bahasa yang digunakan dalam cerita fiksi bermakna ganda, sedangkan bahasa yang digunakan dalam cerita non-fiksi bermakna tunggal. Kita lanjutkan urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Cerita non-fiksi dibuat pengarangnya berdasarkan kenyataan yang terjadi.
Dalam teks non-fiksi terdapat penjelasan mengenai sebuah peristiwa di mana peristiwa tersebut berhubungan satu sama lain. Untuk memahami isi bacaan dengan mudah, kita dapat menuliskan urutan peristiwa dalam bentuk peta pikiran. Berikut ini urutan peristiwa dalam teks non-fiksi. Membaca cerita non-fiksi dengan cermat, kemudian menulis peristiwa penting setiap paragraf, selanjutnya mengurutkan peristiwa setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran. Baik, kita perhatikan contoh teks non-fiksi berikut ini yang berjudul "Demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Anak-anak bisa membuka buku tematiknya ataupun buku lembar kerja siswa. Setelah anak-anak membaca teks tersebut, anak-anak bisa menuliskan peristiwa penting dan mengurutkan peristiwa penting tersebut ke dalam bentuk peta pikiran seperti tersebut di atas. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan cerita fiksi. Cerita fiksi dibuat oleh pengarang hanya untuk memberikan hiburan, karena cerita fiksi semuanya merupakan imajinasi atau khayalan pengarang dan tidak ada dalam dunia nyata. Unsur-unsur dalam cerita fiksi: 1. Tema, gagasan, ide atau pikiran dalam cerita. 2. Tokoh, individu yang mengalami cerita. Berdasarkan watak dan sifatnya ada 3, yaitu tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. 3. Latar, keterangan yang berkaitan dengan waktu, tempat, dan suasana dalam cerita. 4. Amanat, pesan atau ajakan moral yang disampaikan pengarang dalam cerita. 5. Alur, rangkaian peristiwa yang terjadi dari awal cerita hingga akhir cerita. Dan yang keenam, sudut pandang, cara yang digunakan pengarang dalam mengisahkan cerita. Dalam cerita fiksi terdapat urutan peristiwa, baik itu yang menyenangkan maupun menyedihkan. Peristiwa tersebut disajikan secara berurutan dan berkaitan satu sama lain, dengan harapan setelah membaca cerita fiksi, pembaca dapat menyajikan kembali peristiwa tersebut. Berikut ini cara menyajikan peristiwa dalam cerita fiksi. Nah, sekarang perhatikan contoh teks fiksi berikut ini yang berjudul Semut dan Beruang. Anak-anak bisa membuka buku tematiknya atau lembar kerja siswa. Berdasarkan teks tersebut dan kita sudah membacanya, kita dapat menyajikan peristiwa ke dalam bentuk peta pikiran berikut ini.
Nah, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.